memonitor lah distribusi suhunya. Selanjutnya kita bisa memasang interlock katup otomatis. Oke, setelah dilakukan safeguard tersebut, didapatkan residual risk-nya, yaitu probability-nya bernilai 2, severity-nya bernilai 2, sehingga risk ranking-nya turun dari 6 ke 4. Nah, action-nya itu apa yang dibutuhkan? Yaitu kita dapat melakukan kalibrasi pada sensor suhu maupun katup secara berkala. Kemudian selanjutnya ada temperatur rendah. Analisis kita itu temperatur rendah. Cause-nya itu apa? Karena temperatur rendah tersebut itu bisa menyebabkan pemanasan tidak memadai, sehingga heat exchanger-nya bisa rusak. Nah, kemungkinan itu terjadi nilainya berapa? Yaitu kita analisis nilainya kita ambil 2, severity-nya 3, dan risk ranking-nya itu 6. Oke, safeguard itu bagaimana? Yaitu kita bisa memasang sistem pemanas serta pemantauan suhu. Setelah dipasang hal tersebut, malah yang kita analisis itu malah probability-nya itu bisa meningkat lah. Dari 2 menjadi 3. Kemudian severity-nya jadi 2, menurun jadi 2. Terus rankingnya kita dapat 6. Tidak tidak berbeda lah sama sebelumnya, itu sama sebelum dilakukan safeguard tersebut. Actionnya tuh apa yang diperlukan? Yaitu kita bisa melakukan pemeriksaan heat exchanger secara berkala. Selanjutnya kita bisa mengoptimalkan sumber panas pada absorber tersebut. Oke, buat selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk 3 parameter lainnya akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah tekanan dengan deviasi yang sama, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Untuk yang deviasi tekanan yang terlalu tinggi, itu kemungkinan disebabkan oleh katup yang macet, tertutup, dan sumbatan. Lalu, possible konsekuensinya yang mungkin terjadi adalah resiko pecah peralatan dan kebocoran gas. Untuk nilai probability, kita beri nilai 1 karena cukup jarang terjadi. Namun untuk nilai severity atau keparahan kita beri 5 karena eh, kecelakaan kerja yang disebabkan oleh tekanan yang terlalu tinggi itu cukup berbahaya bagi pekerja di sekitar. Sehingga untuk risk rankingnya kita beri nilai 5. Untuk safeguardnya sendiri yaitu kita bisa memberikan katup pelepas tekanan dan ghost disk. Selanjutnya adalah residual risk-nya. Untuk probability kita beri 3 dan severity itu 2. Sehingga risk rankingnya 6. Untuk action required-nya sebagai penanggulangan atau pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan kerja karena tekanan yang terlalu tinggi adalah pemeliharaan katup dan perangkat pelepas tekanan. Selanjutnya untuk tekanan sedang, itu kemungkinan besar disebabkan oleh fluktuasi tekanan akibat pasokan yang tidak stabil, sehingga dapat menyebabkan gangguan operasi hingga penurunan efisiensi sistem. Untuk probability-nya, kita beri nilai 2, karena memang cukup jarang terjadi, sedangkan severity-nya 4. Dikarenakan tekanan yang sedang ini bisa mengganggu kinerja sistem, sehingga nilai risk rankingnya adalah 8. Untuk safeguardnya sendiri, kita memberikan sistem pengatur tekanan otomatis serta pemantauan tekanan secara real time. Untuk residual risk-nya, probability-nya itu 3 dan severity-nya 3, sehingga didapatkan risk ranking sebesar 9. Untuk action required-nya adalah kalibrasi sistem pengatur tekanan secara berkala. Selanjutnya adalah tekanan yang rendah. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kebocoran dan pasokan yang tidak cukup, sehingga dapat menyebabkan kinerja sistem menurun dan absorpsi tidak lengkap. Sama seperti sebelumnya, nilai probability-nya per month adalah 2, sedangkan severity-nya 3. Ya. Yang bisa dilihat, nilai severity ini lebih rendah karena dampaknya terhadap pekerja itu eh, tidak sebesar tekanan tinggi dan tekanan sedang, sehingga didapatkan risk rankingnya 6. Lalu untuk safeguardnya,
kita bisa memberi sensor tekanan dan sistem alarm. Untuk residual risk-nya sendiri, probability-nya adalah 3, sedangkan severity-nya adalah 4, sehingga didapatkan risk ranking 12. Lalu action required-nya untuk penanggulangannya adalah pengujian kebocoran secara berkala. Kenapa? Ya bisa dilihat juga kalau risk rankingnya dari tekanan yang rendah pada residual risk-nya itu lebih tinggi daripada tekanan sedang dan tinggi. Karena kan tekanan yang rendah ini tadi kemungkinan disebabkan karena kebocoran sehingga gas yang dipakai itu bisa menyebar keluar sistem. Lalu selanjutnya parameter selanjutnya adalah konsentrasi SO3 dengan deviasi yang sama tinggi, sedang, dan rendah. Untuk yang tinggi itu kemungkinan disebabkan karena kegagalan fungsi kontrol proses seperti pompa, katup, dan parameter, serta laju pasokan berlebih dari aliran outlet SO3. Sehingga dapat menyebabkan korosi pada peralatan, serta dapat menyebabkan keracunan gas asam pada pekerja. Untuk probability-nya perma, kita beri nilai 3, sedangkan untuk severity nilai 4. Nilai severity-nya cukup tinggi dikarenakan konsentrasi SO3 yang terlalu tinggi ini dapat menyebabkan dapat menyebabkan pekerja terpapar oleh gas SO3 secara berkala dan mempengaruhi kesehatan pekerja sehingga dapatkan risk rankingnya adalah 12. Lalu untuk safeguardnya sendiri kita bisa memberi gas scrubber dan sistem pemantauan SO3. Untuk residual risk-nya probability-nya adalah 2, severity 3 sehingga didapatkan risk rankingnya 6. Untuk action required untuk penanggulangannya sendiri kita bisa melakukan perbaikan kontrol proses serta kalibrasi secara berkala. Selanjutnya adalah deviasi sedang yang bisa disebabkan oleh gangguan sebagian fungsi kontrol atau variasi laju pasokan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pada efisiensi absorber serta potensi pelepasan SO3. Untuk probability-nya kita beri nilai 2 dan severity-nya adalah nilai 3 sehingga didapatkan risk ranking-nya 6. Untuk safeguard-nya sendiri kita bisa memberikan flow monitor tambahan serta interlock sistem kontrol. Sedangkan untuk residual risk-nya kita berikan probability 2, severity 2 sehingga didapatkan risk ranking-nya 4. Lalu untuk penanggulangan atau pencegahannya bisa dilakukan pemeliharaan sistem pemantauan SO3 serta inspeksi alat secara rutin. Selanjutnya untuk yang konsentrasi yang terlalu rendah, ini bisa disebabkan oleh kegagalan fungsi kontrol proses serta laju pasokan yang tidak memadai. Hal ini dapat menyebabkan proses produksi asam sulfat yang tidak efisien serta kerugian yield. Untuk probability per mole-nya adalah 2, sedangkan severity 2. Untuk nilai severity-nya cukup rendah dikarenakan konsentrasi yang terlalu rendah ini tidak tidak terlalu membahayakan untuk pekerja dan lebih mempengaruhi ke efisiensi proses. Lalu untuk safeguard-nya adalah flow controller, sedangkan untuk residual risk-nya kita beri nilai probability 3 dan risk ranking-nya 2. Dan severity-nya 2, sehingga didapatkan risk ranking-nya 6. Untuk action penanggulangan atau pencegahannya telah sesuaikan laju pasokan serta inspeksi sistem pasokan SO3. Next. Oke, untuk parameter yang terakhir adalah level H2SO4 dengan deviasi yang sama, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Untuk yang tinggi itu kemungkinan disebabkan oleh pasokan yang berlebih serta kegagalan fungsi kontrol proses. Hal ini dapat menyebabkan tumpahan H2SO4 serta pencemaran lingkungan. Untuk risk ranking-nya adalah 2, serta severity-nya 4, dikarenakan nilai severity-nya yang cukup tinggi ini dikarenakan level H2SO4 yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tumpahan dan pencemaran lingkungan yang dapat menginfeksi pekerja. Untuk safeguard-nya sendiri, kita bisa memberikan sensor level dan alarm overflow.
Untuk residual risk-nya kita beri probability 3 serta severity-nya 2 sehingga didapatkan risk ranking-nya sebesar 6. Untuk aksi penanggulangan atau pencegahannya dapat dilakukan pemantauan rutin serta memastikan keakuratan mengukur H2SO4. Untuk selanjutnya adalah level H2SO4 yang sedang. Itu bisa disebabkan karena fluktuasi level akibat variasi aliran atau katup yang tidak sepenuhnya berfungsi. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pada kapasitas absorpsi. Untuk probability-nya kita beri nilai 3, serta severity-nya nilai 3, sehingga didapatkan risk ranking sebesar 9. Untuk safeguard-nya sendiri yaitu alarm level moderat dan pemantauan level otomatis. Untuk residual risk-nya, kita memberi nilai probability 2 serta severity 2, sehingga didapatkan nilai risk ranking 4. Untuk penanggulangannya sendiri dan penjagaannya yaitu kalibrasi sensor level secara berkala dan inspeksi katup secara berkala. Yang terakhir adalah level H2SO4 yang rendah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pasokan yang kurang serta kegagalan fungsi kontrol proses. Hal ini dapat menyebabkan kapasitas absorpsi yang menurun serta pelepasan SO2 atau SO3 keluar sistem. Ya, nilai probability-nya kita beri 3 dan severity-nya 4. Sehingga didapatkan risk ranking-nya 12. Lalu untuk safeguard-nya sendiri kita bisa memberikan alarm level rendah serta pompa cadangan. Untuk residual risk-nya kita berikan probability 2 serta severity-nya 3 sehingga didapatkan risk ranking-nya 6. Sedangkan untuk pencegahannya sendiri kita bisa memperlakukan perbaikan pompa serta cek saluran pasokan asam secara berkala. Next. Oke, baik, untuk di akhir presentasi ini kami mengutip dari Winston. Keselamatan tidak terjadi begitu saja, keselamatan adalah hasil dari perhatian usaha dan kepemimpinan yang konsisten.